Tining pasal sekaping 4, prinsip yang nomor 4, bayanul ilmi wal ulama'i wal fikhi wal fuqaha'i, panikah mertelaake atau nerangake ilmu wal ulama ben ahlu ilmi wal fikhi wal fuqaha, fikih dan fuqaha ahli fikih. Wa bayanu man tasyabbaha bihim wa laysa minhum, juga mertelaakina orang nerangakina orang tasyabbaha sesaropah pasereman bihim kelaban ulama au fuqaha wa laysa haletada pasereman minhum panikah termasuk ulama atau fuqaha. Jadi beda kriteria khusus orang yang disebut dengan ulama atau fuqaha, ada kriteria khusus. Wa qad bayyanallahu hadzal asla fil awwali suratil Baqarah. Ban ongko ampon ajlasakih nerangake pasir Allah hadzal aslah dek ka panikah prinsip fi awwali suratil Baqarah, di permulaan atau awal surat Al-Baqarah. Ada lo ngerti kula maksud ayat korelasinya. Min qaulihi ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wahai bani Israil udhkuru ngaasampian sadaja nikmati dak nikmat kaulah cepon Allah. Allati tegese nikmat an'amtu seapareng kaulah seapareng nikmat kaulah alaikum atas sampian. Wa aufu ben nekanaki nasampian bi ahdi mareng janji kaula ufi maka bekal nekanaki kaula bi ahdikum mareng janji nasampian. Ila qaulihi ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Lo paham kula maksud korelasi ayat. Wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadzal kalami al-katsiril bayyini al-wadihi lil ammiyil balid. Wa yaziduhu banambahu ka aslu rabi atau hadzal aslu wuduhan hale lebih jelas ma panapa bareng sarrahat ya saya jelas bihi mareng emma saya jelasake bihi mareng emma as-sunnatuh panapa sunnah fi hadzal kalam in dalem panika tebuan al-katsir sebenya al-bayyini set jelas al-wadihi seterang dil ammiyil balid mareng atau untuk orang-orang awam al-balid se bodoh. Thumma sara hadza a'rabal asya'i, maka karetati hadza panapaka disa ilmun ulama fikih fuqaha di atas kisah a'rabal asya' panika paling asinga sesuatu. A'rabal asya'i panika paling asinga sesuatu wasaral ilmu wal fiqhu huwa bida'u wa dolalah wasara bantati panapa ilmu wal fiqhu ban fikih hukum huwa bida'un panika sesuatu sebersifat bid'ah wa dolalah ban tersesat. Wahiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil, wahiyaru ma bentining pilihan ilmu indahum menurut amiyil balid, menurut orang awam, labsul haqqi bil batil panika penggabungan al haq laban batil. Wasara al-ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala 'alal khalqi wa madahahu,
la yatafawwahu bihi illa zindikun aw majnunun wa saraban tatti al ilmu panapa ilmu alladhi takasa ilmu faradahu se afardoaki wajibah kiudak kaladhi pasara Allah alal khalqih atas makhluk wa madahahu ban semuci Allahu dak kaladhi sorotati la yatafawwahu panika tak tertarik bihi kelaban ladhi ay ilmu faradahullah illa zindikun kecuali seorang zindik dan majnun atau orang gila. Lo cek paham sangkuna wa sara man ankarahu wa adahu wa sara bantati man pasar orang ankarahu se ingkar man huda ka ilmu atau beladi ay ilmu wa adahu ban ajawi man huda ka ilmu dak kaladi wa sannafah ban mengklasifikasikan atau ya golongake pasir man ankara dak ka ilmu maksudnya fit tahdzir dalam kehati-hatian minhu dari ladzi wan nahyi ban larangan anhu dari ladzi huwa al fiqhul alim panika al fiqhul alim panika ya seorang yang fakih alimun se'alim maksudnya lo cek paham maksudnya nang sarahnya deki mungkin. Jadi ilmu ni kasih maksud ilmu nang kinto nang sarahnya bebe deki kan jelasaki ilmu itu ilmu syariat yaitu ilmu yang difardohkan oleh Allah itu ilmu syariat. Tapi di zaman sekarang justru ilmu syariat ayat Al-Quran dan Sunnah itu justru menjadi sesuatu yang dihindari oleh orang-orang banyak. Dihindari iketako. Dan celakanya lagi justru ilmu yang menjadi pilihan mereka itu adalah penggabungan antara yang hak dan batil. Insyaallah dan ikarten. Ya bisa kita lihat yang zaman semakin. Cobalah saling berpikir beri pada pembubaran pengajian ustadz-ustadz kan memang yang jadi sasaran aja kan ustadz-ustadz salafi itu pembubaran kajian muneng soratnya kula saya maca kisah karena pengajiannya itu atau kajiannya mengandung syarat dengan provokatif mengandung ujaran kebencian provokatif bisa memecah belah umat. Ustadz Syafiq saya dibubarkan kan beliau teman depan kan toh ya silahkan coba buka ceramah-ceramahnya beliau saya provokatif sekema saya mengandung ujaran kebencian sekema bahkan coba nilai dengan akal dan hati yang bersih kena cek dengan kebencian atau dengan fanatik golongan tidak bakal ketemu. Ceponku lagi saya ketika kita menilai seseorang dengan kacamata golongan kita sendiri maka selamanya akan salah. Nilailah seseorang kebenaran dalam agama, nilailah dalam pandangan syariat dengan pandangan Al-Quran dan hadis maka ketemu deki. Mun sampean menilai seseorang dengan kacamata sampean sendiri ya ndak akan ketemu. Selamanya akan dianggap salah. Jadi dibubarkan pengajian. Padahal mun kita lihat semakin kan era keterbukaan. Ceramah beliau nang YouTube banyak, tidak ada yang disembunyikan. Silahkan teko. Nah, itu dibubarkan. Justru semakin jadi mungkin saya maksud nikah kelak. Ilmu yang cepon Allah itu difardohkan yaitu ilmu syariat ditakuti bi orang-orang. Justru ilmu yang jadi pilihan masyarakat semakin ilmu antara pencampuran antara yang hak dan batil. Beda pengajian ketika dimulai harus dangdutan gelun. Beda kan?
Ya mari namun andi HP neko YouTube cek neko in mainan to neko pengajian maleoning seteku sopi tok mon anak bini makin kan ngetren. Coba lihat sampean di YouTube bodoh muncepon kula konser ya sudahlah, buat mereka itu benar silahkan, sepenting kita sampaikan. Tapi kena yang sangat perlu digarisbawahi, semangat persatuan itu jangan sampai menghilangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai menghilangkan prinsip untuk saling menasehati. Apa yang menurut pemahaman kita salah tetap sampaikan. Tapi cok paksa orang mengikuti pemahamannya sampian, atau sebaliknya orang memaksa untuk kita mengikuti pemahamannya. Itu yang tidak boleh, dan itu yang bisa menyebabkan perpecahan. Cok sampai karena semangat persatuan hilang sudah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya wis lah kelakon njak pacang hede, enggak gitu juga, Bro. Maksudnya gitu. Bedelu setiap pengajian yang ketika dimulai harus bededangdutannya, ada musiknya, bahkan ada penyanyi biduannya bahkan bede kocang solawatan, tapi di situ bercampur laki bini, campur ikhtilat, lo dipisah tempatnya, lo dipisah tanpa satir, apolong laki bini, tempat gelap-gelap, joget-joget dengan kedok solawat. Justru itu saya yang hadir sampai ribuan, bahkan kadang ratusan. Lah mungkin yang dimaksud oleh musannif di sini yaitu ilmu syariat ditakuti karena dianggap radikal, tekstualis, terlalu fanatik terhadap agama, mabuk agama. Ya lebih baik daripada mabuk cinta. Aduh. Nah. Lebih baik mabuk agama. Lah justru ilmu yang difardokan, makanya mencari ilmu itu hukumnya fardu. Mencari ilmu itu hukumnya wajib, fardhatun 'alal kulli muslimin, wajib mencari. Kenapa mencari ilmu itu wajib? Sebab tanpa ilmu kita lo bisa sampai kepada ridhonya Allah. Lo mungkin tanpa ilmu. Tanpa ilmu kita sampai ke ridho Allah, sampai ke surganya Allah, itu sangat mustahil. Makanya saking istimewanya ilmu nika sampai Nabi adabu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh situng perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalan menuju surga. Tapi ilmu bukan sembarang ilmu. Lopah semua ilmu, lopah semua penuntut ilmu kemudian bi Allah diberikan jalan mudah menuju surga, tidak. Ilmu sederhana, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan kita kepada ketakwaan, kepada hidayah. Nah, hidayah itu yang penting, karena hidayah itu laksana buah dari ilmu. Ilmu itu cuma pokok, cuma kajuna. Kenapa sampean andi bungkana pao mun benare sampean lo toman metek buana pao. Kenapa sampean andi buana kelengkeng mun benare ben tahun kelengkeng lo toman berbuah. Kenapa andi bungkana rambutan mun ben tahun lo toman berbuah. Sementara hidayah itu buah dari ilmu. Sebagaimana ucapan ulama, innal hidayata hiya thamaratul ilmi. Hidayah itu buah dari ilmu. Artena sampian mun andi ka andi buana pao, setero manfaat bungkana pao harus berbu. Ketika lo berbuah andi bungkana gedeng, lo lem tombu gedeng, manfaat enggak? Enggak bermanfaat. Sama dengan itu. Hebat, alim, penter luar biasa,
bahasa mulai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa hewan, tahu kapi umpama hebat luar biasa, tapi tidak mengantarkan dirinya kepada semakin dekat kepada Allah, tidak mengantarkan ketakwaan dalam hatinya, hidayah tidak masuk dalam hatinya, maka lo bermanfaat. Lo kira bermanfaat. Ini sesuai hadis Nabi. Nabi atabu inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'hullahu bi'ilmihi. Salah satu orang yang sepaki nang hari kiamat itu mendapatkan siksa paling rajin cepon Nabi, itu adalah orang alim. Orang alim itu orang pinter berarti karena orang banyak ilmu. Tapi lam yanfa'ullah, Allah tidak memberikan manfaat dengan ilmunya kepada orang tersebut. Artinya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang tersebut. Maka tidak akan tidak akan berguna, ada hasil ilmu. Dalam hadis lain Nabi atabu man isdada ilman walam yasdad hudan falam yasdad minallah illa bu'dan. Siapa orang ilmunya semakin bertambah cepon Nabi, ilmunya bertambah terus bertahun bertambah ben alim, walam yasdad hudan, tapi tidak menambah hidayah, rasa takwa di dalam hatinya, falam yasdad minallah illa bu'dan, maka tidak akan bertambah kepadanya dari Allah kecuali semakin jauh dari Allah. Itu kan sepaling ketakwa orangnya nuntut ilmu kan nih kakana. Jangan-jangan kita nuntut ilmu siang malam, kocak penter bi orang, kocak alim, tapi kita lo pernah merasakan manisnya beribadah. Aduh, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itu sudah ciri-ciri kita masih jauh dari hidayah. Orang bi Allah paring hidayah jelas dia orang berilmu. Tapi orang berilmu belum tentu bi Allah paringi hidayah. Lah ini kekan saya kataku. Hidayah itu letaknya nang ate kena hati. Karena hidayah itu erat kaitannya dengan takwa. Cepon Nabi at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di hati. Dan hati itu perannya penting. Ala innal fil jasadi mudghatan, cepon Nabi, mudghatun. Dalam jasad itu ada sekumpal darah. Wa idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu. Apabila dalam hati itu keadaannya baik, maka semua anggota tubuh ikut baik. Mun bila rosak, mudghah gele, maka semua dari anggota tubuhnya rosak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah cepon Nabi, itu adalah hati. Mun bila hati kita ni penuh dengan rasa iri ke orang, hasad ke orang, cuba penyana ke orang, ya, suudon terus esena ke orang, pegelen terus ke orang, ate la rosak, sudah penuh dengan virus-virus ate, penyakit-penyakit ate, maka pasti setiap spirit, setiap semangat, setiap sugesti yang diberikan oleh ate akan diimplementasikan oleh badan dengan cara yang fasad. Maka yang dilahirkan oleh badan, setiap gerak-gerik kita, tindak tanduk kita akan jelek pula, karena hati kita sudah coba. Mun sampean lah terlalu beci ke orang umpama ya, beci ke orang, situng orang nih sampean cek bocing, padahal lo jelas beci apa. Mau ditanya aki boleh salah na orang juga apa ada seongkono. King lekadung boci, ben ngetela ada bener, ngetela orang ada bener tok baru kapan orang ngelabu, tulat melok dia pulang bean bener. Selain je lo bener tuh, karena coba aten.
Malah kadang lebet iya deng lo nyapa. Atau kadang di orang ngasih kebeci isapa kelenon lo ibeles. Ada apa? Yang keluar dari tubuh coba tok. Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian. Banyak kan? Mun apa-apa sen bi kita lo toman nyapa. Make bi kita isapa kadang ya lebet ya. Lo jaga aja, lah cermat. Banyak mulai dipenuhi dengan rasa beci. Tengah hati itu. Hati itu kunci hidayah. Allah akan memasukkan hidayah itu lewat hati. Maka Allah dalam Al-Quran banyak mencontohkan bagaimana peran penting hati bagi manusia. Dan Allah pun ketika ingin menyesatkan manusia dimulai dengan hatinya. Wa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Ketika Allah ingin mengadab orang, menyesatkan orang, maka Allah akan menutup, mengunci rapat-rapat hatinya dari hidayah. Khatamallahu ala qulubihim, ditutup rapat di Allah. Lo kira nerima hidayah. Atena penuh dengan virus kebencian. Ditutup di Allah, jauh dari hidayah. Ketika ditutup, Allah juga menutup kepada wasam'ihim, kepada pendengarannya. Jadi mun atena orang lecuba, atena lecuba luar biasa, peteng, celeng mulos. Bi Allah sudah ditutup rapat dari hidayah. Maka nasihat model apapun tidak akan masuk ke kopengnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Padahal agama ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Tapi bila Allah kunci, dia tidak akan pernah bisa mendengarkan nasihat sedikit pun. Nah kan aku sering medepak, munak kanak benare ngaji, siang malam pondok nasihat lo orang korang, tapi ki pakun meler, aja, tengah te kopeng, saya nggak coro, tengah te saya nggak karena hatinya dikunci oleh Allah. Ketika pendengarannya tidak bisa menerima nasihat padahal agama itu adalah nasihat, maka selanjutnya Allah akan membutakan matanya dari yang hak. Dia lo kira bisa melihat kebenaran lagi. Orang mulai kadung becik ke situ ngoreng umpama. Lo cek becing jangan gelek. Jangankan mendengar tentang kebaikan dia, melihat dengan mata kepala saja dia akan menafikan. Bocik ke situ ngoreng ngiding kaper, oh aju setia sedekaan beri nolongi orang, wah pakai troyalem aja ya kan. Lo kira mempan makin ngiding kebaikannya, sebalik kedeki pah ngetela ia ada mata tepak melakukan kebaikan pasti menafikan aten, alah keng troy ciling orang deh lo lemah. Itu ketika hatinya sudah ditutup rapat oleh Allah dari hidayah. Oleh karena itu, cepon Imam Ghazali, ketika seseorang itu meniatkan untuk mencari Allah, mencari ilmu kepada ridho Allah, maka bergembiralah bahwa para malaikat akan membentangkan sayapnya untuk meridhoi dan mendoakan dia selama menuntut ilmu. Berdoalah kita, lesona kita, capeknya kita dalam menuntut ilmu mengantarkan kita kepada hidayah sehingga melahirkan ketakwaan dalam hati kita. Amin Allahumma. Cepon ulama, takwa itu manis, tapi manisnya takwa itu lo bisa di-sharing. Lo bisa sharing manisnya takwa nih ke cepon ulama. Lo bisa dibagikan ke sekancaan. Hanya orang yang merasakan takwa yang bisa atau yang mengetahui manisnya takwa. Jeng Nabi itu memar kakinya dari sholat. Itu kan dari nikmat berarti. Mula sampian ibadah bahasa Jawa belan-belani. Demi ibadah sampean lo tahu lesoh, lo tahu jarak, lo tahu jauh, wah sampean ditempuh perjalanan itu, insya Allah sampean sudah merasakan manisnya takwa, manisnya iman.
Ya kapan yang bel lah ngaceh no. Cemrum pemikir lok mare. Jom tok saya celing lopot. Nopot cah. Qauluhu bayanul ilmi wal ulama wa fikhi wal fuqaha tining tebuna musannif al muradu bil ilmi huna al ilmu syar'iyyu tining seikar paki bil ilmi kelaban ilmu huna nangka dinto al ilmu syar'iyyu paneka ilmu yang bersifat syariat. Karena banyak kan ilmu matematika juga ilmu tapi bukan ilmu syar'i. Wa huwa ilmu ma anzalallahu ala rusulihi minal bayyinati wal huda. Wa huwa tining ilmu syar'i nika ilmu ma anzala panika ilmu anzala senoronaki pasera Allah ala rusulihi atas rasul Allah nyatana ilmu atau ma minal bayyinat dari keterangan-keterangan sejelas wal huda ben petunjuk. Huda petunjuk wal ilmu alladhi fihi madhuh wa thana'u huwa ilmu syar'i ilmu ma anzalahu Allahu ala rasulihi wal ilmu halatining ilmu alladhi takasa ilmu fihi sepaneka maring ilmu al madhu panapa pujian wathana uban sanjungan huwa ilmu syar'i panika ilmu syariat ilmu ma anzalahullah panika ilmu senoronaki pasera Allah senoronaki huda ka ilmu pasera Allah ala rusulihi atas rasulullah Allah nyatana ilmu minal kitabi wal hikmah dari Al-Quran dan sunnah. Nah, jadi sekocak ilmu syariat itu adalah al-kitabu wal hikmatuh yaitu Al-Quran dan sunnah. Qala Allah Ta'ala kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kul atabuah sampian Muhammad hal yastawi panapa sejajar sama sepadan selevel alladzina orang-orang banyak alladzina pasara orang-orang banyak ya'lamuna saya pada ngauningi pasara alladzin walladzina ban orang-orang banyak layak lamun saya tak oning innama yatadzakkaru ulul albab innama semesta yatadzakkaru bisa mengambil pelajaran ulul albab pasera ya ahli siapa orang yang berakal. Jadi sebisa ngambil pelajaran hanya orang-orang berakal. Ini menunjukkan bahwa ilmu ini penting. Jadi Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang berilmu dan orang-orang selok berilmu. Jelas lo kira pandang. Jadi perumpamaan tamsil dari Allah ini banyak ke. Terutama perumpamaan mengenai orang Islam dengan orang-orang kafir. Ini perumpamaannya apa ya sangat-sangat menjatuhkan seperti ayat apa ya afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim apakah sama sepon Allah orang yang berjalan dengan tersesat berjalan dengan wajahnya bahkan jalan bi cetak kan apakah dia ada lebih hebat atau lebih bisa nerima petunjuk daripada orang-orang seberjalan ala siratim mustaqim sawiyan ala siratim mustaqim berjalan dengan ke jalan yang lurus ala siratim mustaqim ke jalan yang lurus orang saat jalan gena dan perjalanannya jelas ke jalan yang lurus dengan orang-orang saat jalan tersesat bi jalan bi cetak ke itu kan jauh muncak keng pada orang umpamana orang sekolah bilok sekolah itu kan bisa jadi pada meskipun tunggal sekolah tungganten kan bisa jadi situnga bisa macaki ya makelok sekolah tapi mun perumpamaan orang ngajalan bi cetak bi soko itu kan
hijau. Itulah perumpamaan orang-orang kafir, atau bahkan Allah beri perumpamaan dengan orang yang bisa melihat dengan orang yang buta. Orang Islam saya nerima hidayah, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk cepon Allah, orang sedapat melihat terhadap petunjuk, ajeling dak jalan bisa ngatela. Sedangkan orang di luar Islam saya tersesat, mereka diumpamakan seperti orang buta, jelas berbeda. Nah, makanya nikah mari kita jadikan ilmu itu sebagai tangga untuk kita meraih ketakwaan dan meraih hidayah dari Allah. Ingat, hidayah itu bukan ditunggu atau dinanti, tapi hidayah itu dikejar, bukan ditunggu. Kok kilo oleh hidayah, ndak sampai kapanpun lo kira oleh hidayah saya ini. Pada bi sholat tahajud, lo lem sholat tahajud, kok cengking lo lem jaga ya, karena lo ipaksa. Benih keng lo lem jaga karena lo ipaksa. Selama lo ipaksa sampai kapanpun lo kira sholat tahajud. Oh diin alarm. Nah beda usaha-usaha. Terus mengiding alarm melak langsung. Pas paten. Benih tapi andi tekad untuk alaksana-akin, untuk mendirikan sholat tahajud. Betapun kancanan kok mari ngudi alarm, keng alarm ampolok mempan kang kok mun hedeng iding jaga tempak engko. Nah umpama mun selama lo ipaksa lo kira sholat tahajud. Dan ketika dibiasakan ketika dibiasakan kadang sholat tarawih nih, sampean diki mun sudah bertahun-tahun dibiasakan sholat tarawih nang tenang santai, itu nikmat diki. Justru sampean mun segecang, aduh mik nyamanan sekecang nih kan. Benih maksudnya pan justru mun kecang deki mik lesoh. Nah iya. Mun kecang mik lesoh. Lesohan kecang justru pasti itu. Bukti yakin deki, bukti yakin. Salat onaon, tumak nina, penyaman, resapi setiap ayat-ayat yang dibacakan. Wah. Ndak nikah. Ada kilo-kilo rokaat pertama tahiyat. Cak du rokaat klopai. Aduh lah. Jang iya bener setan i pekot. Ke ngayo kena cak ton makaton kan lu. Aduh, no oning kula napa mun setan lah tanda, Bang. Keng no oning. Kenyangkel lu teh cak mulai sebiru sekoning yo ompak kabeh ki, Pak. Enten ki. Enten ki. Wallahu a'lam bishawab.